Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini, terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang sudah lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video yang sampai habis, hilangkan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas perbesar magnet uangmu, tingkatkan uang 4 kali lipat. Pikiran bawah sadar adalah sumber dari semua yang kita wujudkan di dunia luar. Gambaran batin yang Anda pegang dengan perasaan yang menyertainya akan membentuk matriks energi yang berfungsi semacam elektromagnet yang kuat. Ini adalah energi internal yang menarik kepada Anda kondisi yang sesuai dalam pengalaman sehari-hari. Pikiran bawah sadar Anda tidak dapat membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Jika Anda dapat membayangkan sesuatu dengan jelas dan merasakannya sudah terjadi atau memilikinya, pikiran bawah sadar menganggap pengalaman itu seolah-olah nyata. Inilah sebabnya mengapa para penghipnotis dapat memasukkan jarum tajam tanpa rasa sakit melalui kulit subjek yang dibius melalui hipnotis. Orang yang terhipnotis juga mampu memunculkan mati rasa yang disugestikan, panas atau dingin yang hebat, bahkan berjalan di atas bara. Tiba-tiba mampu berpidato penuh semangat kepada audiens yang besar, padahal tadinya orang tersebut menderita demam panggung. Profesional yang sukses sering menggunakan visualisasi kreatif. Pianis konser terkenal dunia secara teratur duduk di kursinya, mempraktekkan dengan memvisualisasikan menempatkan jari-jarinya pada tombol yang tepat. Kemudian atlet bola basket secara mental membayangkan lemparan bola yang sempurna dan sebagainya. Sebagian orang mungkin belum mengetahui hubungan apa yang kita fokuskan dengan perasaan dan apa yang akan terjadi kemudian. Orang-orang yang memahami prinsip imajinasi menggunakannya dan kemudian mencapai kesuksesan yang luar biasa. Titik masuk ke visualisasi kreatif adalah relaksasi. Membayangkan di layar pikiran akan menjadi susah jika kita dalam kondisi tegang atau stres. Ketika kita mampu melepaskan apa yang membuat diri kesal atau marah untuk beberapa menit, maka kita bisa terhubung dengan pikiran bawah sadar dan mulai bisa menghasilkan gambaran yang dimaksud. Mengambil tindakan itu penting, tetapi dengan memelihara cetak biru mental yang jelas dari impian Anda, itu juga vital. Tetapi, jika tindakan Anda kemudian tidak membawa ke tempat yang diinginkan, maka perlu dievaluasi kembali cetak biru mental atau program yang sudah dibuat. Jika apa yang Anda lakukan kurang berhasil, maka melakukannya lebih banyak, tindakan apapun akan kurang efektif. Visualisasi kreatif membutuhkan usaha yang jauh lebih sedikit. Tetap melibatkan tindakan, tetapi bukan tindakan yang masif. Melampaui keterbatasan. Jika Anda tidak tumbuh dalam keluarga yang sehat dan mapan, atau jika sistem tempat Anda dibesarkan tidak mendorong citra diri yang sehat dan kebiasaan disiplin diri, bagaimana Anda tumbuh melampaui keterbatasan seperti itu dan mengembangkan hal-hal itu untuk diri Anda sendiri? Studi menunjukkan bahwa ada hubungan yang kuat antara harga diri dan rasa pencapaian. Untuk membangun harga diri, manusia harus menghadapi dan bertemu dengan tantangan. Tidaklah cukup bagi orang tua atau orang lain untuk hanya memberitahu Anda hal ini dan itu. Anda harus menggunakan kemampuan Anda sendiri untuk mencapai sesuatu yang sulit atau kreatif. Anda harus mengalaminya secara langsung dan terlibat dengan kemampuan Anda untuk terwujudnya sesuatu. Bersama alam semesta membuat sesuatu itu terjadi dan terus bergerak. Dengan kata lain, Anda harus menunjukkan kepada diri sendiri apa yang memang dapat Anda lakukan. Dengan menetapkan tujuan untuk diri sendiri dan mencapainya, serta bersedia mengalami kegagalan di awal dan tetap berjalan, serta mengambil beberapa resiko yang telah diperhitungkan tentu saja, Anda dapat membangun rasa harga diri. Keyakinan ini tidak bergantung kepada pengakuan dari luar atau pengalaman masa lalu dalam keluarga Anda. Termostat kaya. Termostat keuangan adalah jumlah yang Anda rasa nyaman, bukan jumlah yang ingin Anda hasilkan per bulan atau yang Anda inginkan. Itu adalah jumlah yang sudah Anda miliki dan yang Anda rasa sangat familiar. Contoh, menurut Anda, termostat keuangan Anda adalah sekian rupiah seminggu atau senilai gaji rata-rata yang Anda terima tiap bulannya. Kebanyakan orang tidak menyadarinya karena menjalani hidup mereka secara otomatis. Jadi melakukan sesuatu tanpa benar-benar memikirkannya.
Mereka mendengarkan stasiun radio yang sama, memesan makanan yang sama, dan memilih jenis pikiran yang sama setiap hari. Padahal seperti kata pepatah, jika Anda terus melakukan apa yang selalu Anda lakukan, maksudnya melakukan hal yang sama, Anda hanya akan mendapatkan lebih kurang sama. Seseorang yang termostatnya di setel sangat tinggi saat kondisi keuangannya terpuruk, pikirannya akan mampu menghasilkan cara cepat mengembalikan uang ke dalam hidupnya. Jika mereka kehilangan semua uang mereka besok, mereka akan mendapatkannya kembali dalam waktu beberapa tahun. Inilah mengapa perbedaan antara pola pikir kaya dan pola pikir miskin tidak dapat diukur dengan jumlah uang yang mereka miliki di bank. Karena ini adalah jumlah uang yang dapat mereka pegang secara wajar dan normal di pikiran mereka. Ada banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang kaya mendadak, baik itu melalui kemenangan lotre atau warisan, kemungkinan besar akan dihabiskan dengan cepat. Padahal, sebanyak 80% dari orang-orang tersebut menjadi lebih buruk secara finansial dalam waktu 2 tahun daripada sebelumnya saat menerima rezeki nomplok tadi. Melalui serangkaian investasi yang buruk dan pengeluaran yang tidak perlu, pikiran bawah sadar segera mengembalikan orang-orang ini ke tingkat nyaman finansial awal mereka. Membayangkan kekayaan tanpa batas. Di awal sudah disebutkan bahwa titik masuk ke visualisasi kreatif adalah relaksasi. Membayangkan di layar pikiran akan menjadi susah jika kita dalam kondisi tegang atau stres. Jadi buat diri Anda serileks mungkin. Kemudian, 1. Pikirkan tentang berapa banyak uang yang Anda miliki di bank dan perhatikan apa yang Anda bayangkan. Apakah Anda membayangkan tumpukan uang, laporan bank, atau yang lainnya? 2. Selanjutnya, pikirkan tentang berapa banyak uang yang masuk selama tahun depan, dan sekali lagi perhatikan apa yang terlintas di dalam pikiran. Apakah Anda melihat cek, catatan, laporan bank, amplop, atau saldo di rekening yang meningkat? 3. Sekarang bayangkan 2 kali lipat, 3 kali lipat, atau bahkan 4 kali lipat jumlah uang yang masuk. Anda mungkin melihat lebih banyak di buku tabungan, angka pada cek lebih besar, atau angka pada layar ATM yang meningkat lebih cepat. 4. Selanjutnya, bayangkan aliran kekayaan ini meningkat setiap tahun. Bayangkan uang demi uang ditambahkan ke akun Anda, membuat tumpukan lebih besar dan lebih besar. Atau menonton saldo angka di bank, di buku tabungan, atau angka pada layar ATM meningkat secara dramatis. Sekali lagi, biarkan imajinasi Anda bermain. 5. Setelah selesai, biarkan pikiran Anda menetap pada gambaran itu sehingga timbul perasaan meluas dan kaya untuk Anda. Biarkan diri Anda menikmati latihan ini dengan meregangkan batas berapa banyak uang yang dapat Anda bayangkan. Anda secara bertahap mengatur ulang termostat kekayaan Anda pada tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-254 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.